Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Deden Zainal dari kelompok 11. Sini saya kelompok 11 akan membahas tentang murid dan tata cara belajarnya. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah micro teaching. Langsung saja ke pembahasan. Bahwasanya saya mengutip dari kutipannya Abudin Nata yang berbicara tentang bahwa pengertian murid itu berasal dari bahasa Arab muridun, yang artinya orang yang menginginkan. Orang yang menghendaki untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang baik sebagai bekal hidupnya agar bahagia di akhirat, di dunia dan di akhirat. Nah, itu pengertian murid menurut Abudin Nata ya. Terus ada juga bahwasanya murid itu masih berasal dari bahasa Arab, yaitu tilmidun. Istilah murid itu ada juga tilmidun, atau jamaknya yaitu talamin. Artinya bisa murid, pelajar, juga santri, mahasiswa. Itu artinya. Atau gini, orang yang sedang berada di dalam taraf pendidikan, itu murid juga ya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dikatakan bahwa murid itu adalah peserta didik ya, peserta didik. Jadi dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa murid atau santri, pelajar, mahasiswa begini adalah orang yang memerlukan ilmu pengetahuan, yang membutuhkan bimbingan dan arahan untuk mengembangkan potensi diri secara konsisten melalui proses pendidikan dan pembelajaran, sehingga tercapainya tujuan yang optimal sebagai manusia dewasa yang bertanggung jawab dan dengan derajat keluhuran yang mampu menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi. Itu sudah dijelaskan beberapa definisi murid ataupun pelajar. Jadi murid itu bisa dikatakan sebagai peserta didik ataupun misalkan santri, pelajar, apalah intinya yang berguru itu murid. Dan tadi juga dikatakan bahwa orang yang sedang berada di dalam tahapan pendidikan boleh formal ataupun non formal. Ada juga misalkan contohnya non formal, kayak semacam pendidikan non formal itu misalkan pendidikan berkeluarga, contoh kecilnya dengan contoh dalam mendidik apalah kepribadian, akhlak, atau misalkan tata krama. Nah itu juga sama kepribadian, ataupun misalkan peserta didik, orang tua mendidik anaknya, atau misalkan kakak mendidik adiknya. Nah itu juga sama, bisa dikatakan sedang berada di dalam tahapan pendidikan. Terus kalau misalkan di dalam pendidikan formal semacam sekolah ataupun pondok pesantren, kampus, bisa dikatakan seperti itu. Nah mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfi Rifatul Fajriya akan menjelaskan tentang bagaimana murid dalam belajar. Yang pertama ada sikap baik murid dalam belajar. Terdapat sikap mental yang di dalamnya ada tujuan belajar. Jadi dalam tujuan belajar itu bersambung dengan tujuan hidup para siswa.
Apakah ia ingin menjadi seorang dokter, seorang insinyur, atau seorang guru. Tujuan belajar yang ditujukan kepada cita-cita di masa depan itu akan menjadi pendorong untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Minat selain memungkinkan pemusatan pikiran juga dapat menimbulkan kegembiraan dan ketenangan dalam usaha belajar. Selanjutnya ada kepercayaan terhadap diri sendiri. Jika siswa mampu menumbuhkan rasa percaya diri terhadap diri sendiri, maka tidak ada pelajaran yang tidak dapat dipahaminya ketika ia mau belajar, mau berusaha, dan tidak bergantung kepada kawan-kawannya. Yang terakhir dalam sikap mental adalah keuletan. Jika semua bisa memulai, maka tidak semua dapat bertahan. Karena cita-cita tanpa kesanggupan itu tidak cukup. Keuletan mental juga membuat siswa berani menghadapi segala kesukaran dan tidak mudah putus asa. Selanjutnya ada cara membaca dan meringkas buku pelajaran yang terdapat kebiasaan-kebiasaan baik ketika meringkas dan membaca buku pelajaran, di antaranya mengindahkan syarat-syarat kesehatan dalam membaca, terutama untuk kesehatan mata. Menyusun rencana dan mengatur penggunaan waktu untuk membaca. Menyiapkan dan menggunakan alat tulis sewaktu membaca untuk keperluan membuat tanda-tanda atau catatan-catatan mengenai apa yang dibaca. Mengenal perpustakaan yang ada, berikut isinya, serta rajin mengunjungi pustakaan untuk membaca buku yang tidak boleh pinjam keluar. Yang terakhir, menelaah suatu buku untuk setiap mata pelajaran secara mendalam sehingga betul-betul memahami dan menguasai isinya. Adapun metode membaca, yang pertama survei atau menyelidiki, yang kedua question atau bertanya, yang ketiga read, membaca, recite, mengucapkan kembali, dan efektivitas ringkasan. Adapun cara-cara menghafal pelajaran. Sebelum siswa menghafal pelajaran itu, siswa diharapkan tahu tujuan apa yang akan dihafalnya itu, tahu artinya, dan tahu maksudnya apa yang isi dari hafalannya itu, sehingga akan cepat masuk ke dalam memorinya. Nah, adapun metode-metode menghafal diantaranya ada 3, yaitu dengan melihat atau scanning dengan mata, yang kedua ada dengan mendengar, dan yang ketiga ada dengan gerakan tangan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.